Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita bersungguh-sungguh bermujahadah, kiranya bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah pada setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian, dan bertambah kearifan kita atas segala persoalan. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu, dan siapa saja yang kufur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah diduga. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia, habibana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Khutbah yang singkat ini tentang kemalangan anak kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, dalam beberapa bulan terakhir ini dunia pendidikan kita menghadapi berbagai persoalan yang sangat pelik. SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang keluar secara reaktif karena persoalan di Sumatera Barat. Lalu kemudian rencana legalisasi dengan keluarnya Perpres perdagangan atau investasi minuman keras, meskipun kemudian hari dibatalkan setelah mendapat desakan yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Dan yang belakangan ini adalah peta jalan pendidikan nasional 2035 yang mengabaikan atau meniadakan agama di dalamnya. Dari seluruh persoalan ini ada hal yang sangat penting kita catat baik-baik. Guru kita yang mulia Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin dalam refleksinya menyampaikan, tak bisa dipungkiri kekhawatiran kita bahwa sekularisasi sedemikian kuat di negeri kita menjadi kenyataan. Sekularisasi pendidikan bukan hanya lagi pada tataran konsep dan pemikiran, tapi sudah turun pada aspek kebijakan. Dan ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari kita semua. Bila mana tidak, kita akan mengalami masa depan yang lebih suram daripada hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, khatib menyampaikan satu hal yang sangat penting belakangan ini terjadi, adalah tentang anak-anak kita. Hari ini Hikmah Republika khatib tuliskan berjudul Kemalangan Anak Kita. Sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, sudah banyak sekali anak-anak kita yang kecanduan gawai atau gadget. Bahkan bukan hanya anak-anak yang kecanduan, tapi orang tua pun kecanduan. Dan setahun lebih yang lalu itu berapa banyak anak-anak yang harus dirawat di rumah sakit jiwa
karena sudah ketergantungannya luar biasa. Dan kita ketika itu sedemikian hebatnya, sedemikian seriusnya menangani dan menyadari persoalan ini sedemikian besarnya di masa depan. Lantas apa yang terjadi setelah COVID-19 ini? Benar-benar di luar dugaan kita semua. Jika sebelum COVID ini anak-anak kita larang, bahkan kita batasi untuk memakai gawai, kita batasi mereka menggunakannya dan hanya bisa menggunakan sepulang sekolah saja. Tapi setelah COVID ini datang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan menutup sekolah dan anak-anak tak bisa lagi ke sekolah dan mereka harus belajar dari rumah, dan belajarnya itu menggunakan gawai. Kalau dulu kita larang mereka, tapi belakangan ini setahun terakhir ini justru kita fasilitasi. Bahkan berapa banyak orang tua yang harus berhutang untuk membeli gawai agar anaknya bisa ikut belajar jarak jauh. Sadar atau tidak, ini persoalan yang sangat besar. 2 minggu terakhir ini koran Republika menurunkan liputan yang sangat mengejutkan kita. Ternyata akibat dari pembelajaran jarak jauh, anak-anak kita kembali terpapar. Mereka kecanduan gawai. Di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat itu sudah lebih dari 104 orang dalam tahun ini sedang dirawat jalan karena gangguan jiwa. Begitu juga di Rumah Sakit Marzuki Mahdi di dekat kita, juga sedang merawat anak-anak yang sedang gangguan jiwa karena sudah tergantung mereka dengan gawai. Ini persoalan yang sangat dahsyat bagi kita. Oleh karenanya kita teringatlah pesan Allah di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita mewariskan, melahirkan, meninggalkan generasi yang lemah. Bukan hanya lemah hartanya, tapi lemah iman, lemah ilmu, lemah fisik, lemah adab. Dan kalau ini terjadi, inilah yang disebut dengan kemalangan anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Waspadalah, khawatirlah, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Karena kalau sudah lemah mereka du'afa, mereka akan terlemahkan, akan dilemahkan menjadi orang yang mustad'afin. Du'afa dan musta'afin berarti mereka menghadapi kemalangan yang luar biasa, yang semestinya di masa depan mereka menjadi pemimpin umat, tapi mereka menjadi orang-orang yang tak berdaya. Oleh karena itu khutbah yang singkat ini mengingatkan bersama kepada kita. Setidaknya ada 4 stakeholder yang bertanggung jawab dan sama-sama kita ambil peran ini. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah kita harus segera membuka sekolah. Harus segera anak-anak kita tatap muka di kelasnya. Mereka sudah rindu guru-gurunya, rindu dengan teman-temannya, dan mereka sekarang seringkali sendiri di dalam kamarnya hanya dengan bermain gadget. Pelajarannya mereka hanya 1-2 jam, tapi mereka bisa bermain gadget itu 3-6 jam sehari, dan itu telah merusak saraf-saraf otak mereka, dan ini penghancuran yang luar biasa. Memang kita khawatir, memang penyebaran COVID ini masih terus berjalan, tapi mau tidak mau dampak yang ditimbulkan kalau anak-anak kita tetap di rumah jauh lebih besar. Kita yang mengelola lembaga pendidikan betapa banyak mendapatkan masukan, pengharapan dari masyarakat, orang tua murid, bahwa anak-anaknya sudah tidak terkandala lagi belajar di rumahnya. Yang kedua adalah ini kesadaran sekolah, pihak sekolah pun harus semakin inovatif dan kreatif. Lembaga pendidikan tidak bisa lagi berdiam secara konvensional memberikan pembelajaran kepada anak-anak, karena mereka hampir-hampir berada di titik nadir, kehilangan gairah untuk belajar, dan mereka lebih memilih berdiam di dalam rumahnya masing-masing. Jika ini berlanjut terus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada anak-anak kita di masa depan. Dan yang ketiga, yang paling bertanggung jawab adalah keluarga, orang tua. Guru kita selalu menyampaikan bahwa pilar pendidikan yang paling utama itu adalah keluarga. Orang tua adalah guru utama dalam pendidikan keluarga. Dan sekarang ini selama setahun terakhir ini betul-betul dibuktikan, bagi yang tidak kuat keluarganya maka anak-anak semakin rapuh. Tapi keluarga yang masih tetap kuat, tangguh, tetap bisa menjaga anak-anaknya meskipun hanya belajar di rumah.
Dan yang terakhir, semua lembaga sosial keagamaan di masyarakat, seluruh elemen tidak bisa lagi abai. Harus sama-sama kita menjaga anak-anak kita, memberikan kegiatan yang positif dan konstruktif agar mereka bisa memberikan kebaikan di masa yang akan datang. Inilah pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap menjaga, mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi generasi yang beradab. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan kalian anak-anak kalian itu dan didik mereka dengan adab yang baik. Semoga khutbah yang singkat ini menyadarkan kepada kita bahwa kita sedang menghadapi persoalan yang sangat rumit dan kompleks ini, tapi kita tidak boleh berputus asa. Pertolongan rahmat Allah sangat besar. Kita hadapi dengan segala macam usaha dan ikhtiar, seraya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana pandemi ini segera diakhiri dan kita bisa kembali hidup secara normal, melahirkan anak-anak yang kelak menjadi pemimpin masa depan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli